Bojonegoro mendapat julukan sebagai kota jati. Sejak masa penjajahan Belanda, kayu jati yang dihasilkan oleh Kabupaten Bojonegoro terkenal berkualitas tinggi. Alasan Bojonegoro dijuluki sebagai kota jati karena hampir 40% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan hutan jati. Bojonegoro dikenal memiliki sumber daya alam yang besar, yakni kekayaan minyak bumi. Bagian barat Bojonegoro atau yang berbatasan dengan Jawa Tengah merupakan bagian dari Blok Cepu. Di sana salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Namun, di tahun ini, tepatnya tahun 2023, Bojonegoro hebohkan warganet dengan fenomena langka, yakni ribuan wanita di Bojonegoro dalam waktu singkat gugat cerai sang suami. Itu berarti angka janda di Bojonegoro meningkat. Angka perceraian tersebut dipicu karena latar belakang ekonomi, pendidikan dan perselingkuhan. Namun kebanyakan berasal dari perekonomian. Suku Samin atau biasa disebut orang Samin mendiami wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka tinggal di kawasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur. Industri makanan khas Bojonegoro banyak dikenal sampai keluar daerah. Salah satunya ledre. Camilan itu berbahan baku pisang raja, tepung terigu, gula, dan tepung beras. Bahan-bahan itu diolah menjadi adonan tipis kemudian digoreng dan digulung dengan panjang sekitar 20 cm. Ledre punya cita rasa unik, renyah. Tari Tengul merupakan kesenian tari yang terinspirasi dari wayang Tengul asal Bojonegoro. Tarian ini dilakukan dengan lenggak-lenggok kaku tubuh dan gerakan kaku. Wajah penari harus dengan mata yang melotot ke kiri dan kanan. Sedekah bumi yang sering diberi nama nyadran, merupakan sebuah budaya yang telah menjadi tradisi masyarakat Sraturejo, Bojonegoro. Tradisi sedekah bumi nyadran di Sraturejo, Bojonegoro dilaksanakan pada bulan-bulan panen hasil bumi yaitu seperti panen padi, jagung, dan lain sebagainya secara serentak. Mata pencaharian penduduk Bojonegoro didominasi dari pertanian. Bojonegoro, sekalipun menjadi daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, mata pencaharian masyarakat Bojonegoro, Jawa Timur, hingga kini masih didominasi dari pertanian dibandingkan bidang perindustrian. Masa kehidupan sejarah Indonesia kuno ditandai oleh pengaruh kuat kebudayaan Hindu yang datang dari India. Sampai abad ke-16, Bojonegoro termasuk wilayah kekuasaan Majapahit. Seiring dengan berdirinya Kesultanan Demak pada abad ke-16, Bojonegoro menjadi wilayah Kesultanan Demak. Dengan berkembangnya budaya baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai lama Hindu ke nilai baru Islam dengan disertai perang dalam upaya merebut kekuasaan Majapahit, Wilwatikta. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1677, status Jipang yang sebelumnya adalah kadipaten diubah menjadi kabupaten dengan wedana Bupati Mancanegara Wetan, Mas Tumapel yang juga merangkap sebagai bupati yang berkedudukan di Jipang. Banyak tempat wisata di Bojonegoro yang merupakan bentukan alam dan tidak dibuat dengan campur tangan manusia. Salah satunya adalah Waduk Pacal. Waduk ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang dibangun sejak tahun 1933 untuk mengairi pertanian di wilayah sekitar. Keindahan alam menjadi nilai jual utama bagi Waduk Pacal ini. Tidak jauh dari Waduk Pacal, Anda bisa menemukan salah satu wisata Bojonegoro lainnya yaitu Hutan Jati Dander. Sebagai daerah penghasil kayu jati terbaik di Indonesia tentunya akan terasa kurang kalau belum mampir ke hutan jatinya Bojonegoro. Yang juga jadi ciri khas Bojonegoro adalah kayangan api, yaitu sumber api abadi yang merupakan fenomena geologi berupa gas alam yang keluar dari dalam tanah melalui rekahan. Seandainya di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, api ini tidak pernah padam meski terkena hujan. Dengan keunikannya dan jarang ditemui di lokasi manapun, kayangan api menjadi salah satu objek wisata unggulan Bojonegoro yang banyak dikunjungi wisatawan. Selain wisata alam ada juga bangun khas seperti alun-alun Bojonegoro, yaitu tanah lapang yang berada di pusat Kabupaten Bojonegoro. Alun-alun ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, yaitu salat Id, pertandingan bola voli, konser musik, pertunjukan wayang kulit, dan lain sebagainya. Di bagian barat alun-alun berdiri Masjid Agung Bojonegoro.
Wayang Tenggul adalah kesenian wayang khas Bojonegoro yang dalam bentuk 3 dimensi dengan diiringi gamelan pelok atau slendro yang kemungkinan besar mendapat pengaruh dari alat musik Ponorogo. Walaupun jarang dipertunjukkan lagi, tetapi keberadaannya tetap dilestarikan di Bojonegoro, khususnya di Kecamatan Kanor yang berasalkan dari kata Kanuragan. Perkembangan wayang Tenggul saat ini sudah meluas ke daerah lain dengan beragam modifikasi. Seperti di Ponorogo yang dikenal dengan wayang Yes yang mendapatkan didikan secara langsung di Bojonegoro. Namun pada wayang Yes memiliki perbedaan pada tokoh cerita, bahkan berkolaborasi dengan dangdut, jazz, dan reog. Sandur merupakan seni pertunjukan berbentuk teater rakyat yang berkembang di Bojonegoro dan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Pertunjukan sandur dibawakan oleh sekelompok orang yang terdiri dari anak wayang, germo, panjak ore, dan jaranan. Pertunjukan sandur di Bojonegoro diwakili oleh 4 tokoh bernama Cawik, Petak, Balong dan Tangsil. Secara umum, kesenian teater ini tidak berbeda dengan teater tradisional lainnya yang bersifat sederhana dalam penyajiannya. Daya tarik dari pertunjukan ini terletak pada kemampuannya sebagai pembangun dan pemelihara kebersamaan kelompok serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Kesenian ini mengajarkan budi pekerti, tolong-menolong, dan tenggang rasa pada setiap pertunjukannya. Juga terdapat nilai-nilai di dalamnya seperti nilai edukatif, nilai moral, nilai keindahan, nilai religius, nilai hiburan dan nilai seni. Nama Rondo Mori termasuk sosok yang cukup melegenda di Bojonegoro, mempunyai jejak di Kecamatan Trucuk, sesuai namanya yang berarti Janda Mori. Mori sendiri merupakan sebuah nama desa yang berada di bantaran Sungai Bengawan Solo yang dulunya merupakan tempat pengungsian. Dalam cerita yang berkembang, Rondo Mori mempunyai kesaktian berubah wujud menjadi seekor buaya besar berwarna putih. Memang, dari mulut ke mulut tak sedikit yang masih menuturkan kemunculan buaya putih di Sungai Bengawan Solo. Ternyata, legenda Rondo Mori tak hanya berkembang di Kecamatan Trucuk dan bantaran Sungai Bengawan Solo. Jauh di wilayah selatan, sekitar 65 km, legenda Rondo Mori juga cukup dipercaya keberadaannya. Di Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, bahkan hingga beberapa tahun yang lalu, keturunan Rondo Mori masih melakukan lelaku ider-ider di petilasan tersebut. Lelaku itu dilakukan setiap Jumat oleh para janda keturunannya. Terakhir adalah oleh seorang janda bernama Mbah Dami. Keturunan Rondo Mori sendiri selalu berada status janda yang saat ini ada sebuah rumah yang dihuni oleh 3 janda. Sekarang ider-idernya hanya 1 tahun sekali, ujar Suyono, warga desa setempat. Dijelaskan, ider-ider yang selalu dipimpin oleh seorang janda tersebut merupakan simbol napaktilas perjalanan Rondo Mori yang jejaknya berupa air bersih. Ritual yang dilakukan berupa penyusuran sungai yang dilakukan oleh sang janda dengan kelengkapan berupa selendang berwarna hijau. Sepanjang perjalanan penyusuran tersebut, sang janda mencelup ujung selendangnya ke udara dan mengipaskannya ke segala penjuru. Ritual tersebut kini hanya dilakukan setahun sekali. Hal itu selain kondisi lingkungan yang sudah semakin memprihatinkan, aspek kesadaran budaya yang semakin tipis. Terlepas dari unsur tersebut, legenda yang berkembang di Bojonegoro ternyata masih bertautan antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Selain di Gondang, Rondo Mori juga mempunyai hubungan dengan legenda di Kecamatan Bojonegoro Kota. Hal yang menghubungkan adalah berkenaan dengan ritual sedekah bumi, di mana sedekah bumi di Desa Mori selalu dilaksanakan setelah sedekah bumi di Desa Jetak Kecamatan Bojonegoro Kota. Dipercaya bahwa suami pertama Rondo Mori adalah tokoh dari wilayah Jetak, pungkasnya.